Sewar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi. dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Doni Setiawan sebagai konseli, Dias Yova Maesa sebagai konselor, dan untuk pengamat ada Ainun Farahat, Tria Febiola, dan juga Ismatul Latifah. Kali ini kelompok kami akan mempraktekkan verbatim teknik dari pengambilan keputusan. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dias. Waalaikumsalam Mas Doni, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana Pak kabarnya? Oh, alhamdulillah, saya juga baik. Bagaimana dengan kesibukannya setelah lulus sekolah ini? Alhamdulillah Pak, sekarang usaha saya lancar Pak, usaha menjual telur asin Pak. Dan kadang-kadang juga membantu ibu berjualan Pak saya. Oh ya, ini Mas Doni ini anak yang berbakti kepada kedua orang tua ya. Hei, iya Pak. Oh ya Mas Doni, ngomong-ngomong ada perlu apa kok menghubungi saya? Itu Pak. Yo, ada apa? Gak apa-apa Mas Doni, cerita aja. Daripada nanti masih ada perasaan yang mengganjal. Lagi pula kan kita sudah pernah melakukan konseling dulu sewaktu Anda masih sekolah. Baik Pak. Jadi begini Pak, saya itu bingung Pak saya. Jadi begini Pak, bingung Pak antara lulus sekolah SMA ini, apakah saya akan melanjutkan ke perkuliahan atau bekerja Pak? Oh, baik kalau begitu langsung saja kita masuk pada sesi konseling. Boleh Pak? Ya, baik, tapi sebelumnya saya mau minta maaf dulu karena saya hanya punya waktu kurang lebih 20 menit untuk sesi konseling ini. Apakah Mas Doni keberatan? Tidak Pak, tidak masalah Pak. Baik. Kemarin saya sempat membaca pesan yang Mas Doni kirimkan melalui WhatsApp. Jadi kalau tidak salah itu Mas Doni di pesan itu ngomong bahwasanya Mas Doni ini bingung setelah lulus SMA ini mau berkuliah atau mau bekerja. Betul seperti itu? Iya Pak, benar sekali Pak itu Pak. Nah, baik. Coba sekarang tolong Mas Doni jelaskan keinginan Mas Doni setelah lulus SMA ini. Baik Pak, jadi begini ya Pak. Sebenarnya Ya. saya setelah lulus sekolah SMA, itu saya ingin melanjutkan pendidikan Pak, ke perguruan tinggi. Tetapi dalam diri saya yang lain, saya merasa bahwa saya itu mendingan bekerja Pak. Lebih baik bekerja saja untuk membantu ekonomi keluarga saya Pak. Karena keluarga saya sendiri Pak, tergolong ekonominya ya menengah ke bawah Pak, atau pas-pasan. Jadi saya bingung sekali Pak, apakah saya ini harus berkuliah atau memilih untuk bekerja. Seperti itu Pak. Oh, baik. Kalau boleh saya menyimpulkan, berarti Mas Doni ini bingung ya dalam memilih setelah lulus ini apakah bekerja atau berkuliah, karena adanya banyak pertimbangan tadi. Benar seperti itu, Mas Doni? Ya betul sekali Pak. Ya, baik. Eh, Apabila dilihat dari masalah yang Mas Doni alami ini, saya mempunyai sebuah strategi, yaitu strategi pengambilan keputusan. Strategi ini mungkin dapat membantu Mas Doni dalam menyelesaikan masalah yang sedang Mas Doni alami.
yang mana strategi ini bertujuan agar Mas Doni dapat mengambil keputusan dan membantu Mas Doni dalam menentukan pilihan mana yang cocok dan sesuai dengan apa yang Mas Doni harapkan. Eh, Ketika Mas Doni dihadapkan banyak pilihan, maka bisa digunakan strategi ini. Nah, seperti tadi masalah Mas Doni kebingungan antara menentukan setelah lulus kuliah ini mau bekerja atau berkuliah, eh, maka kita akan menggunakan strategi ini. Apakah Mas Doni bersedia? Siap, bersedia, Pak. Baik, lanjut ke tahapan yang selanjutnya. Nah, sekarang mari kita coba untuk menyelesaikan permasalahan intinya. Nah, apa motivasi Mas Doni untuk kok memilih bekerja? Terus apa motivasi Mas Doni juga kenapa kok milih berkuliah? Seperti itu. Jadi begini, Pak, motivasi bekerja itu untuk membantu ekonomi keluarga saya, Pak. Dan motivasi kuliah itu agar saya mendapatkan ilmu, Pak. Jika nanti diterima di universitas, Pak. Dan nantinya setelah saya lulus mendapatkan ijazah, terus ketika saya sudah mendapatkan ijazah, saya juga itu akan saya gunakan untuk melamar pekerja, Pak. Kemudian ijazah tersebut setelah saya melamar pekerja nanti yang dibutuhkan pada tahun-tahun ke depan mungkin adalah lulusan S1. Kalau saya cuma lulusan SMA, kemungkinan kecil peluang bekerja saya untuk kerja itu yang saya harapkan, Pak. Ya, jadi Mas Doni ini sudah tahu ya pandangan kalau bekerja nanti akan seperti apa, terus apabila berkuliah nanti akan seperti apa. Dan saya melihatnya Mas Doni ini sudah mempunyai pandangan yang bagus. Menurut saya, Mas Doni ini pandangannya lebih ke persoalan ekonomi apabila dilihat dari keinginannya tadi. Ya, Mas Doni kan beringinan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Sedangkan dari segi perkuliahan, Mas Doni nanti juga orientasinya ke pekerjaan. Apakah benar seperti itu? Ya, benar sekali, Pak. Baik, eh, kita akan masuk dalam menentukan opsi lain setelah lulus kuliah ini. Apakah Anda mau bekerja atau berkuliah? Nah, kira-kira ada opsi lain atau alternatif lain, misalnya Mas Doni ingin berkuliah sambil bekerja untuk meringankan ekonomi keluarga, atau ingin berkuliah sambil berwirausaha agar jam kerjanya bisa diatur sendiri, atau juga yang lain-lain. Apakah Mas Doni memiliki opsi alternatif atau opsi yang lain? Setelah Bapak tadi berikan opsi lain, saya mungkin bisa memilih kuliah sambil berwirausaha, Pak. Karena dengan berwirausaha mungkin nantinya akan dapat menambah uang saku saya dan juga akan membuat saya tidak meminta orang tua saya. Oke, baik. Sekarang mari kita coba untuk mengumpulkan informasi dan mencari informasi terkait dengan perkuliahan ataupun dunia wirausaha atau bekerja tadi. Apakah Mas Doni sudah mengumpulkan informasi atau malah belum sama sekali? Ya, benar Pak Dias. Jadi saya sudah mengumpulkan informasi, Pak. Kalau di perguruan tinggi swasta, mungkin bisa berkuliah sambil bekerja, Pak. Namun ketika di perguruan tinggi negeri, nah mungkin tidak bisa bekerja, Pak, karena jam kuliahnya yang padat serta banyaknya kegiatan. Seperti itu, Pak. Kalau menurut saya sendiri, Pak, saya lebih condong ke perguruan tinggi negeri, Pak. Tetapi disambi dengan berwirausaha. Karena saya melihat di media sosial sekarang, banyak kok Pak mahasiswa yang sukses dan menyelesaikan kuliahnya meskipun dia harus berwirausaha juga Pak untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, baik. Sepertinya Mas Doni ini sudah memberitahukan informasi sedikit yang Anda peroleh kepada saya. Nah, kira-kira apa
ada informasi yang masih dibingungkan perihal hal tersebut? Saya kira tidak ada, Pak. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memproses informasi yang telah Mas Doni terima tadi. Kira-kira pilihan mana yang lebih relevan dengan tujuan akhir Mas Doni ini yang sekiranya Mas Doni sanggup melakukan? Sepertinya kuliah sambil berwirausaha, Pak. Karena menurut saya kuliah di perguruan tinggi negeri itu ada sesuatu tersendiri, Pak, dibandingkan dengan yang swasta tadi. Nah, berwirausaha mungkin adalah suatu hal yang cocok dengan saya, Pak. Karena sewaktu sekolah saya dulu, ketika saya SMA, juga sudah sering berwirausaha, Pak. Dan hasilnya juga alhamdulillah lumayan, Pak. Sekolah saya juga sudah sering berwirausaha dan hasilnya lumayan. Akhirnya mungkin kemampuan berwirausaha saya ini bisa saya implementasikan, Pak, pada kehidupan perkuliahan saya besok, Pak. Ya, jadi Mas Doni lebih memilih berkuliah sambil berwirausaha karena pengalaman wirausaha Mas Doni yang baik sewaktu SMA. Dan juga wirausaha ini dapat membantu Mas Doni menambah penghasilan untuk kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Apakah seperti itu, Mas Doni? Iya, Pak, benar seperti itu, Pak. Nah, sekarang kan Mas Doni sudah bisa menentukan pilihan yang akan dijalankan ke depannya. Kira-kira apa rencana Mas Doni ke depannya nanti? Rencana saya, rencana apa ya, Pak? Saya bingung, Pak. Oh ya, maksudnya rencana Mas Doni ketika berkuliah dan berwirausaha nanti. Maksudnya itu Mas Doni mau berwirausaha apa dan seperti apa gambaran dari wirausaha Mas Doni tersebut. Nah, Pak, mungkin kalau sepemikiran saya, Pak, nanti saya ingin berwirausaha dengan itu, Pak, yang membuat usaha telur asin, Pak. Nah, hal ini saya ambil karena saya juga mempunyai banyak channel, Pak. Mungkin dari perusahaan-perusahaan yang atau perusahaan yang usaha tadi, Pak, telur asin tadi. Nah, saya juga optimis, Pak, karena di sekitar kampus kan pastinya nanti juga ada banyak warung makan, Pak. Nah, mungkin nanti saya akan menjualnya di situ, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, bagus ini, bagus. Rencana Mas Doni ini sangat bagus sekali. Ternyata Mas Doni ini orangnya optimis juga. Nah, baik, sekarang mari kita coba mengimplementasikan atau memulai rencana tersebut. Nah, kan Mas Doni ini kan baru lulus. Kira-kira persiapan apa yang sudah Mas Doni lakukan dan yang akan Mas Doni lakukan untuk kedepannya? Untuk perkuliahan sendiri, Pak, sebenarnya saya juga masih mencari-cari informasi, Pak, dengan bertanya kepada kakak-kakak tingkat saya, Pak, yang sudah senior saya. Dan juga untuk wirausaha, saya mungkin tidak melakukan persiapan, Pak. Dan artian belum melakukan persiapan karena saya sudah menjalankan usaha ini sejak sekolah, Pak. Oh, ternyata begitu ya. Nah, persiapan persiapan Mas Doni untuk menghadapi perkuliahan ini sudah baik untuk awalnya. Nah, tadi kan kita sudah melakukan tahapan-tahapan dalam strategi pengambilan keputusan. Yang akhirnya Mas Doni memilih untuk berkuliah sambil berwirausaha. Nah, kira-kira apakah ada hal yang masih ingin Mas Doni bicarakan lagi? Tidak, Pak. Insya Allah tidak ada, Pak. Sudah. Baik, berarti Mas Doni sekarang sudah bisa berkomitmen pada rencana yang akan Mas Doni lakukan ke depannya nanti ya. Baik, saya akan mendoakan Mas Doni agar dilancarkan segala urusan-urusannya dan semoga diberikan kesuksesan ke depannya nanti. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih, Pak, untuk doanya, Pak.
Ya, baik. Saya rasa cukup untuk sesi konseling pada kali ini. Baik, Pak, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, Pak, karena tadi Bapak juga sudah memberikan saran dan bantuan kepada saya. Ya, saya ucapkan sama-sama Mas Doni. Baik, apakah boleh saya tutup ya? Ya, Pak, boleh, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima